Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.2a8. Koneksi antar materi modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan modul 3.2. 1. Makna sekolah sebagai ekosistem yaitu sekolah sebagai ekosistem merujuk pada pandangan bahwa sekolah adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti ekosistem di alam, sekolah juga memiliki faktor biotik yang meliputi komponen manusia seperti murid, guru, staf, dan orang tua, dan faktor abiotik yang meliputi lingkungan fisik seperti bangunan, peralatan, buku, dan teknologi. Semua faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan pendidikan dan menghasilkan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebagai sebuah ekosistem, tindakan yang diambil oleh satu komponen dapat berdampak pada seluruh sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya dan peran pemimpin dalam mengelola ekosistem sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 2. Pendekatan berbasis kekurangan, masalah deficit based approach, adalah pendekatan yang fokus pada kekurangan atau masalah yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi. Sementara itu, pendekatan berbasis aset kekuatan asset based approach, adalah pendekatan yang fokus pada kekuatan, kemampuan, dan aset yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi. Dalam pendidikan, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersama-sama. Pendekatan berbasis kekurangan, masalah dapat membantu mengidentifikasi masalah yang harus diatasi, sementara pendekatan berbasis aset kekuatan dapat membantu mengembangkan solusi yang memanfaatkan kekuatan dan aset yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 3. Pendekatan ABCD Asset Based Community Development, adalah pendekatan yang bertujuan untuk membangun kekuatan komunitas dan memanfaatkan aset yang ada di dalamnya untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini berfokus pada membangun hubungan yang kuat dan kerjasama antara masyarakat, organisasi, dan lembaga di dalam komunitas. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ABCD dapat diterapkan dalam mengembangkan program atau kegiatan yang berbasis komunitas. Misalnya, dengan melibatkan orang tua, pemuda, dan tokoh masyarakat di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas seperti tempat ibadah, ruang publik, atau lapangan olahraga sebagai tempat pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan ABCD dapat membantu sekolah untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas sekitar dan memanfaatkan aset yang ada di dalamnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesuksesan murid. 4. Sebuah komunitas yang sehat dan resilien memiliki beberapa karakteristik. Bank of IDEAS 2014 menyebut bahwa karakteristik komunitas yang sehat dan resilien adalah sebagai berikut. 1. Mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. 2. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat. 3. Membangun koneksi dan kolaborasi. 4. Mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. 5. Membentuk masa depannya. 6. Bertindak dengan obsesi ide dan peluang. 7. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab. 8. Menghasilkan kepemimpinan. 5. Setiap komunitas seperti sekolah memiliki aset-aset modal yang dapat digunakan untuk memperkuat dan membangun keberlanjutan komunitas sekolah tersebut. Aset modal utama yang penting dalam sebuah komunitas sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik,
modal lingkungan, alam dan modal finansial. Pengembangan aset dalam sebuah komunitas sekolah dapat membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan aset, penting bagi anggota komunitas sekolah untuk bekerja sama dan mengenali kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh individu dan kelompok di dalamnya. Dengan pendekatan berbasis aset, sekolah dapat menjadi pusat pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pertanyaan ke-1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jawaban. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah konsep kepemimpinan yang menggabungkan keahlian dalam pengelolaan sumber daya dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan bagi individu dan organisasi. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dapat menjadi kepala sekolah, administrator sekolah, atau bahkan guru yang memiliki keterampilan manajemen yang baik dan dapat mengembangkan keterampilan manajemen sumber daya pada murid, staf sekolah, dan komunitas pendidikan di sekitar mereka. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pembelajaran dan manajemen sumber daya sebagai suatu kesatuan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai seorang guru, saya dapat mengimplementasikan konsep pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dengan cara-cara berikut. 1. Di dalam kelas, saya dapat mengajarkan pengetahuan dan keterampilan manajemen sumber daya seperti manajemen waktu, manajemen tugas, dan manajemen proyek kepada murid dengan memberikan panduan yang tepat dan memberikan umpan balik untuk membantu murid meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya. Saya juga dapat mendorong murid untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas seperti pengaturan buku, alat tulis, dan peralatan lainnya. Hal ini akan membantu murid memahami bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. 2. Di sekolah, saya dapat menjadi contoh sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan mengelola sumber daya di dalam kelas saya secara efektif dan efisien. Saya juga dapat membagikan pengetahuan dan keterampilan manajemen sumber daya kepada rekan guru dan staf sekolah lainnya. Saya dapat bekerja sama dengan kepala sekolah dan staf sekolah lainnya untuk mengembangkan rencana manajemen sumber daya yang efektif dan efisien. 3. Di masyarakat sekitar sekolah, saya dapat membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Saya dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah dalam pengelolaan sumber daya seperti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau mengadakan kampanye untuk mengumpulkan dana untuk membeli peralatan kelas atau sekolah. Saya juga dapat bekerja sama dengan pihak sponsor dan pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jawaban, berikut adalah penjelasan dan contoh bagaimana setiap modal dapat membantu proses pembelajaran. 1. Modal manusia. Modal manusia merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi para pendidik dan tenaga pendukung pendidikan. Dengan memastikan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pembelajaran dapat ditingkatkan. Misalnya, guru yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan memiliki keterampilan pengajaran yang baik dapat menyampaikan informasi dengan cara yang efektif dan dapat memotivasi murid. 2. Modal sosial. Modal sosial melibatkan interaksi dan hubungan sosial di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Pembentukan ikatan sosial yang positif dan inklusif antara murid, guru, dan komunitas pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Contohnya, kolaborasi antara murid dalam kegiatan kelompok atau proyek dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran dan memperkaya perspektif mereka. 3. Modal politik. Modal politik berhubungan dengan kebijakan pendidikan dan mekanisme pengambilan keputusan yang mengatur sistem pendidikan.
Kehadiran kebijakan yang mendukung pendidikan berkualitas, seperti alokasi sumber daya yang memadai, standar pembelajaran yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan, dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik. Misalnya, peningkatan anggaran pendidikan yang memadai untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah serta mengurangi tingkat kelas yang berlebihan. 4. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya merujuk pada nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya ke dalam kurikulum dapat membantu murid memahami dan menghargai keberagaman, serta memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Sebagai contoh, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan tarian atau musik tradisional, serta mempelajari karya sastra lokal, dapat membantu murid menjaga dan menghormati warisan budaya mereka. 5. Modal fisik. Modal fisik mencakup sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah, seperti bangunan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Pengelolaan modal fisik yang baik akan memberikan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Beberapa contoh pengelolaan modal fisik yang tepat adalah: 1. Menyediakan ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. 2. Memiliki perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku referensi, buku teks, dan literatur yang relevan untuk meningkatkan akses terhadap sumber belajar. 3. Memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern dan cukup untuk mendukung eksperimen dan penelitian ilmiah. 4. Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung pengembangan fisik dan kesehatan murid. 6. Modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam mencakup sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti taman, kebun, dan lingkungan sekitar. Pengelolaan modal lingkungan alam yang baik dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memberdayakan murid. Berikut adalah beberapa contoh pengelolaan modal lingkungan alam yang tepat. 1. Memanfaatkan taman atau kebun sekolah sebagai laboratorium alam, tempat murid belajar tentang ekosistem, tanaman, dan keanekaragaman hayati. 2. Mengadakan kegiatan di luar ruangan, seperti kunjungan ke tempat wisata alam, untuk mengamati langsung fenomena alam dan memperdalam pemahaman murid tentang lingkungan. 3. Melakukan kegiatan lingkungan, seperti penghijauan atau pembersihan sungai, untuk meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya pelestarian alam dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang peduli lingkungan. 7. Modal finansial. Modal finansial merujuk pada sumber daya keuangan yang tersedia untuk pendidikan. Pengelolaan modal finansial yang baik akan memungkinkan sekolah untuk menyediakan sumber daya dan fasilitas yang mendukung pembelajaran yang berkualitas. Berikut adalah contoh bagaimana pengelolaan modal finansial dapat membantu proses pembelajaran. 1. Meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan dana yang cukup, sekolah dapat memperbaiki, memperbarui, dan mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti perbaikan gedung, pengadaan peralatan, teknologi pendidikan, dan fasilitas olahraga. Lingkungan belajar yang baik dan fasilitas yang memadai akan menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan mendukung pembelajaran yang efektif. 2. Menyediakan sumber belajar. Modal finansial yang cukup memungkinkan sekolah untuk menyediakan buku teks, buku referensi, perangkat lunak edukasi, dan materi pembelajaran lainnya yang relevan dan mutakhir. Dengan akses terhadap sumber belajar yang memadai, murid dapat memperdalam pemahaman mereka dan meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang. 3. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Modal finansial dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, seperti klub sains, klub seni, dan klub olahraga. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jawaban. 1. Hubungan refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal dengan gagasannya mengenai pendidikan nasional yang inklusif dan merdeka. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara harus mampu mengembangkan potensi setiap individu, memperkuat jati diri, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa tanpa terkecuali.
Hal ini berarti bahwa pemimpin di sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan merdeka bagi semua murid, tanpa membedakan latar belakang, agama, atau budaya. Pemimpin di sekolah juga harus mampu memperhatikan kebutuhan individu dan mengembangkan potensi setiap murid secara holistik. Dalam hal ini, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dapat membantu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah untuk mengembangkan pendidikan yang berpusat pada murid. 2. Hubungan nilai dan peran guru penggerak dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu, guru penggerak merupakan sosok yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah. Sebagai penggerak, guru harus mampu memotivasi murid untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Pemimpin di sekolah juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemimpin harus mampu memimpin dan mengelola sumber daya di sekolah dengan efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Terdapat hubungan yang erat antara nilai dan peran guru penggerak dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru penggerak yang memiliki nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, disiplin, dan kepedulian dapat menjadi contoh bagi murid dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di sisi lain, pemimpin yang memiliki peran yang baik dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh guru penggerak untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemimpin dan guru penggerak sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah. 3. Hubungan visi guru penggerak dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu visi guru penggerak adalah gambaran yang jelas tentang tujuan dan arah yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Visi ini sangat penting untuk menciptakan fokus dan kesinambungan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pemimpin di sekolah harus mampu memahami dan mendukung visi guru penggerak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pemimpin harus mampu mengelola sumber daya di sekolah secara efektif dan efisien agar dapat mendukung kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan visi tersebut. Ketika visi guru penggerak dan pemimpin di sekolah sejalan, maka akan tercipta sinergi yang baik dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Visi yang jelas dan dukungan yang kuat dari pemimpin dapat memberikan motivasi dan arah yang tepat bagi guru penggerak untuk mencapai tujuan bersama. 4. Hubungan budaya positif dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu budaya positif adalah lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk belajar dan bekerja di sekolah. Budaya positif menciptakan atmosfer yang aman, saling menghormati, dan memotivasi murid dan guru untuk bekerja dengan baik. Pemimpin di sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan yang menginspirasi murid dan guru untuk berperilaku positif dan menghargai keragaman. Selain itu, pemimpin harus mampu mengelola sumber daya di sekolah dengan baik agar menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar dan bekerja. Dalam lingkungan yang kondusif, murid dan guru akan merasa nyaman dan termotivasi untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara budaya positif dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pemimpin yang mampu menciptakan dan mempertahankan budaya positif di lingkungan sekolah akan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung kegiatan belajar mengajar dengan efektif. 5. Hubungan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari setiap murid di sekolah. Pemimpin di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelola sumber daya secara efektif. Pemimpin harus dapat memahami kebutuhan belajar setiap murid di sekolah dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pemimpin harus memastikan bahwa guru memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, seperti teknologi pembelajaran dan bahan ajar yang beragam. Dalam konteks ini, pemimpin harus bekerja sama dengan guru untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan agar pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dengan efektif. 6.
Hubungan pembelajaran sosial dan emosional dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pembelajaran sosial dan emosional (PSE) adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran sosial dan emosional dengan mengelola sumber daya secara efektif. Pemimpin harus memastikan bahwa guru memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, seperti program pelatihan guru, bahan ajar, dan dukungan konseling. Selain itu, pemimpin harus memastikan bahwa lingkungan belajar di sekolah mendukung pembelajaran sosial dan emosional, seperti memastikan keamanan dan keamanan murid dan mengurangi faktor stres yang dapat mempengaruhi kesejahteraan murid. Pemimpin juga harus bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan agar pembelajaran sosial dan emosional dapat diimplementasikan dengan efektif. Dalam hal ini, pemimpin harus memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan murid dan guru agar pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi bagian yang integral dari kurikulum dan lingkungan belajar di sekolah. 7. Hubungan coaching untuk supervisi akademik dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu coaching untuk supervisi akademik adalah pendekatan pengembangan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru melalui pengawasan yang mendukung dan bimbingan oleh seorang pelatih atau mentor. Pemimpin di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pendekatan coaching untuk supervisi akademik dengan mengelola sumber daya secara efektif. Pemimpin harus memastikan bahwa guru memiliki akses ke pelatihan coaching yang berkualitas dan memadai untuk mendukung pengembangan profesional mereka. Selain itu, pemimpin harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pendekatan coaching untuk supervisi akademik, seperti waktu dan dana, tersedia dan dialokasikan secara efektif. Dalam konteks ini, pemimpin harus bekerja sama dengan guru dan pelatih untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan agar coaching untuk supervisi akademik dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. 8. Hubungan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan moral yang dianggap baik dan benar. Pemimpin di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan mengelola sumber daya secara efektif. Pemimpin harus memastikan bahwa nilai-nilai kebajikan yang dipegang teguh di sekolah tercermin dalam setiap keputusan yang diambil, seperti dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi dana untuk program-program pendidikan. Selain itu, pemimpin harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, seperti pelatihan dan pengembangan profesional, tersedia dan dialokasikan secara efektif. Dalam konteks ini, pemimpin harus bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan agar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pemimpin dapat menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan nilai-nilai kebajikan dan memperkuat praktik-praktik etis dan moral yang bertanggung jawab. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Jawaban, sebelum saya mempelajari materi pemimpin dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, saya mungkin tidak terlalu memperhatikan pentingnya peran seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Saya mungkin lebih fokus pada pengajaran dan interaksi dengan murid, sementara menganggap manajemen sumber daya adalah tugas yang sepenuhnya terpisah dari pekerjaan saya sebagai guru. Namun, setelah saya mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa manajemen sumber daya adalah faktor kunci yang memengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya secara efektif, seperti pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya, dan pengawasan staf. Saya juga menyadari bahwa sebagai guru,
saya dapat memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, seperti dengan memberikan masukan tentang kebutuhan sumber daya di kelas saya dan memberikan saran tentang cara mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran. Setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam materi pemimpin dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, saya merasa lebih percaya diri dalam memberikan masukan dan saran kepada pemimpin sekolah tentang cara mengelola sumber daya secara efektif. Saya juga merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah dan lebih memahami bagaimana tindakan-tindakan kecil dapat memiliki dampak besar pada efektivitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.